Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami teguh di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silahkan Saudara Ben. Terima kasih. Judul renungan pagi kita pada tanggal 23 Juli adalah Berdiri Teguh Terlepas dari Olokan dan Hinaan. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik ialah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti hukum-hukum Allah, melainkan berlaku bertentangan dengan hukum-hukum itu. Inilah golongan yang diamarkan para penasihat untuk dihindarkan, golongan yang digunakan iblis untuk menyesatkanmu. Nasihat mereka, anjuran-anjuran mereka adalah bersifat meringankan dosa, mengolok kebenaran. Mereka digambarkan sebagai orang yang berdiri pada jalan orang berdosa, selalu memimpin mereka keluar dari jalan kewajiban yang lurus dan penurutan kepada perintah Allah ke jalan-jalan pendurhakaan. Kalau bukan karena orang-orang yang berbuat salah dan menggoda orang lain supaya berbuat salah, mungkin banyak orang berdosa yang memilih jalan kewajiban, hidup kesucian, dan kesalehan. Takut akan olokan memimpin banyak orang muda menyerah kepada pencobaan dan berjalan dalam jalan orang fasik. Yesus tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menyenangkan hati iblis. Tetapi, berapa banyak orang dewasa ini yang dapat berdiri teguh dengan keberanian? Jangan biarkan sindiran-sindiran, ancaman-ancaman, ucapan-ucapan olokan menyebabkan engkau melanggar kata hatimu dalam hal yang terkecil sekalipun, dan dengan demikian membuka pintu yang darinya iblis dapat masuk dan mengendalikan pikiran. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab yang penuh perhatian. Firman-Nya adalah suatu penuntun yang aman. Kalau firman itu dipelajari dengan teliti, maka bahaya jatuh ke bawah kuasa penggodaan tidak ada yang mengelilingi orang-orang muda dan mendesak atas mereka. Sebagian orang mungkin mengolok engkau karena berlaku begitu keras. Mereka mungkin menyebut engkau membenarkan diri sendiri, tetapi berhati-hatilah memulai dengan benar, dan kemudian teruskan dengan tenang. Sejarah Nabi Daniel, kalau semua dituliskan, akan membuka pasal-pasal di hadapanmu yang akan menunjukkan kepadamu segala pencobaan yang harus dihadapinya, tentang olokan, kedengkian, dan kebencian. Tetapi, ia bangkit lebih tinggi dari olokan, dan demikian pula setiap orang yang adalah penakluk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada tahun 1907, Nyonya White mengirimkan surat kepada anaknya James Edson White dan menyatakan bahwa pekerjaan yang Tuhan letakkan kepada Nyonya White telah menerima olokan dan hinaan. Sebab katanya, pekerjaan Nyonya White tidak ada mujizatnya. Namun Nyonya White menasihatkan bahwa mereka yang melihat mujizat sebagai bukti pimpinan ilahi berada dalam bahaya besar. Sebab setan juga dapat berbuat yang kelihatannya keajaiban. Tapi Nyonya White berkata, saya dalam kelompok yang baik. Nyonya White tidak sebut dalam kelompok yang besar, tetapi dalam kelompok yang baik. Sebab sudah ada yang mengalami olokan dan hinaan sebelum Nyonya White,
seperti Nuh yang mengabarkan pekabaran Tuhan, tetapi banyak orang zamannya yang mengolok-olok dia. Dan teristimewa, Yesus pun menerima hinaan dan olokan dari orang-orang di zamannya. Baik Nuh, Yesus, dan Nyonya White, mereka bukan dalam kelompok yang besar, tetapi dalam kelompok yang baik. Dari manakah roh yang suka mengolok dan menghina itu datang? Sudah pasti bukan dari Yesus. Suratnya nomor 12 tahun 1869, paragraf 24, menyatakan, roh gila setan tampaknya menguasai pria itu. Akal dan pertimbangannya dikuasai oleh kebencian terhadap doktrin kebenaran. Dan mereka tidak dapat memenuhi argumen dengan demikianlah firman Tuhan dari hukum dan kesaksian. Mereka menggunakan senjata terbaik yang mereka miliki, pelecehan, pernyataan palsu, olokan, hinaan, dan menista. Surat ini ditulis 152 tahun yang lalu, tetapi masih relevan pada masa ini. Mereka yang menentang kebenaran, tetapi bukan berdasarkan demikianlah firman Tuhan, akan menggunakan sikap melecehkan, membuat pernyataan palsu, mengolok, menghina, dan menista. Mengapa roh yang seperti ini masih ada sampai sekarang? Karena roh ini adalah rohnya setan. Kita lihat bukti berikutnya yang terdapat dalam Reflecting Christ halaman 34 paragraf 4 yang berkata, di salib ia melihat banyak orang yang tekun beragama menjulurkan lidah dengan hinaan dan mengolok Tuhan Yesus. Ia melihat kepala yang digeleng-gelengkan. Ia mendengar perkataan mempersalahkan yang diucapkan oleh rekannya yang bersalah. Bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri serta kami. Perilaku seperti ini bukanlah teladan Yesus. Perilaku ini berasal dari setan yang memang kerjanya membuat keraguan. Dan sebagaimana pekabaran renungan kemarin tanggal 22 Juli, keraguan adalah pintu masuk kepada pencobaan, demikian juga dengan olokan dan hinaan akan memimpin orang banyak menyerah kepada pencobaan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 218 paragraf 2 yang berbunyi, takut akan olokan memimpin banyak orang muda menyerah kepada pencobaan dan berjalan dalam jalan orang fasik. Oleh karenanya, Nyonya White menasihatkan dalam artikel The Youth Instructor September 10 tahun 1884 paragraf 2 yang berkata, teman-teman muda, pengetahuan tentang Alkitab akan membantu Anda melawan pencobaan. Jadi, olokan dan hinaan menuntun kepada pencobaan, dan untuk dapat melawan pencobaan penting bagi kita memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Mengapa Alkitab akan membantu kita melawan pencobaan? Karena dalam suratnya nomor 1B tahun 1873 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, berbagai pencobaan musuh yang cerdik ditentang dengan ada tertulis. Kristus mengalahkan setan memungkinkan manusia untuk menang atas namanya sendiri dalam nama Kristus. Inilah pentingnya kita mempelajari firman Tuhan, agar dengan ada tertulis, kita dapat mengalahkan setan sebagaimana Kristus mengalahkan setan. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 218 paragraf 5 yang berbunyi, firman-Nya adalah suatu penuntun yang aman. Tidak heran kita dinasihatkan menjadi pelajar Alkitab, sebab firman-Nya adalah penuntun yang aman atau sure guide. Namun siapakah firman yang sebenarnya? Firman yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Karenanya, Nyonya White menasihatkan yang berikut ini dalam suratnya nomor 1B tahun 1873 paragraf 6 yang berbunyi, ambil Kristus sebagai penuntun Anda dan Dia akan menuntun Anda dengan aman. Oleh sebab Yesuslah firman yang sebenarnya, karenanya Yesuslah penuntun kita yang aman. Apakah maksudnya aman? Masih dalam surat yang sama, Nyonya White menyatakan dalam paragraf 6 yang berbunyi, Anda mungkin harus berjuang ketika lemah dan berharap ketika putus asa, tetapi dengan Kristus sebagai penuntun Anda tidak dapat kehilangan jalan kehidupan abadi. Inilah makna aman tersebut, yaitu
jaminan kehidupan kekal. Hanya dalam Yesus kita aman, sebab hanya dalam Yesus kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Karenanya, saat diolok dan dihina oleh karena kebenaran, jangan takut. Meski sedikit, kita tergabung dalam kelompok yang baik. Bukan besar, tetapi kelompok yang baik. Kita bergabung dengan Nuh dan Yesus yang meski sedikit tetap kabarkan kebenaran. Karena kelompok yang besarlah yang mengolok dan menghina kelompok yang kecil. Sebab kelompok yang besar tidak menggunakan ada tertulis, namun menggunakan ada konsep. Dan kelompok yang besar tidak membaca sebagaimana yang ditulis dalam firman Tuhan, namun mereka membaca yang tidak tertulis. Karena itu, berbahagialah saat kita diolok dan dihina oleh karena kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus yang adalah penuntun kita yang aman akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, tinggallah dalam Yesus dan Yesus dalam kita dengan menerima secara terus-menerus kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya Yesuslah yang mampukan kita hadapi semua olokan dan hinaan, sebab Yesus telah terlebih dahulu menghadapinya. Dialah teladan kita yang sempurna. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat yang penting bagi kami. Karena kami seringkali lemah oleh karena banyak olokan dan hinaan yang datang kepada kami. Namun oleh karena nasihat pagi hari ini, kami bersuka cita bahwa yang menerima olokan dan hinaan oleh karena kebenaran tergabung dalam kelompok yang baik sebagaimana Nuh dan Yesus. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan anak-Mu dalam hati ini agar kami dapat menanggung dan menghadapi setiap olokan dan hinaan. Dan biarlah kami hidup selaras dengan kehendak-Mu dan tetap tinggal dalam Yesus, agar kami aman, yaitu menerima jaminan hidup kekal di dalam anak-Mu yang tunggal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.